Saudaraku, kapan dan dimanapun berada, kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman, bersyukur, dan memuji Tuhan melalui voice note program Perteduhan Jiwa. Refleksi dan doa kita kali ini berdasar pada bacaan Mazmur 25 ayat 19 sampai 21. Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Berada di dalam kondisi dicurigai tentu terasa sangat tidak nyaman. Apapun yang dikerjakan bisa saja terus dimata-matai untuk dapat dicari kesalahannya. Sudah beberapa waktu lamanya banyak hal terkait dengan penugasan Mas Fian selalu mentok karena adanya intervensi dari Dul Cingis, salah seorang pengurus inti. Suatu kali Mas Fian hendak ditugaskan untuk mengelola sebuah acara di Bali. Akan tetapi karena Dul Cingis tidak setuju, maka Mas Fian dilarang untuk mengelola acara tersebut. Beberapa saat kemudian, Mas Fian menerima undangan pernikahan salah seorang adiknya di Jawa Tengah. Kebetulan hari dan tanggalnya bertepatan dengan penyelenggaraan event di Bali tadi. Karena menyangkut keluarga dan juga pada hari kerja, maka Mas Fian memohon izin untuk bisa menghadiri pernikahan adiknya tersebut. Rapat pimpinan memutuskan untuk memberikan izin kepada Mas Fian. Meskipun demikian, Ketua divisi sempat meminta kepastian bahwa Mas Fian pergi ke pernikahan adiknya dan bukan pergi ke Bali. Kira-kira selang 1 bulan sesudahnya, Pak Riton, penyelenggara event di Bali, bercerita kepada Mas Fian bahwa ada tamu tidak diundang datang ke acaranya di Bali. Bukan sebuah kebetulan bahwa tamu tak diundang itu adalah anggota divisi di mana Dul Cingis juga menjadi anggotanya. Pak Riton tahu bahwa tamu tak diundang itu tidak mungkin ke Bali dengan biaya sendiri. Apalagi ia tidak diundang dalam acara tersebut. Pak Riton menduga bahwa ada anggota divisi yang membiayai dengan tujuan memastikan apakah Mas Fian betul pergi ke Jawa Tengah atau ke Bali. Meski sudah ditenangkan, namun Pak Riton tetap bersikukuh bahwa tamu tak diundang itu secara khusus ditugaskan untuk memastikan keberadaan Mas Fian. Mas Fian tidak bisa berbuat banyak karena ia sendiri tidak tahu seperti apa kejadian sebenarnya. Tampaknya hanya Tuhan dan orang-orang itulah yang tahu secara pasti. Meski demikian, Mas Fian mengimani bahwa jika melakukan dengan jujur dan benar serta dipimpin oleh Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan. Bukankah Tuhan tidak akan membuat malu anak-anaknya yang setia? Saudaraku, mari kita berdoa.
Ya Tuhan, banyak perangkap telah dipasang oleh para pencemooh. Mereka berusaha untuk menjerat anak-anak-mu agar masuk ke dalam tipu muslihatnya. Berbagai macam cara telah mereka lakukan supaya dapat menutup pintu bagi orang-orang pilihan-mu. Namun, dengan kuasa dan kekuatan-mu, jaring yang dipasang oleh para seterumu itu telah Engkau koyakkan. Perangkap yang dipasang oleh para pencemooh itu telah Engkau hancurkan. Perlindungan-mu mewujud dengan sempurna bagi mereka yang sedia bernaung dengan rela di bawah kepak sayap-Mu, ya Tuhan. Walaupun badai bertiup dengan kencang, namun bulu-bulu kasih-Mu tetap menghangatkan pengharapan setiap anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Justru di dalam berbagai pencobaan dan mara bahaya, kami dapat merasakan bahwa kasih setia-Mu itu begitu besar dan nyata. Karena Engkau selalu siap sedia menolong dan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berjalan di belakang-Mu. Sungguh, ya Tuhan, bila melihat ke sekeliling kami, maka akan nampak betapa banyaknya musuh kami. Mereka terus membenci kami dengan sangat mendalam. Kami memohon, kiranya Engkau menjaga jiwa dan melepaskan kami, sehingga kami tidak mendapatkan malu. Inilah kami, ya Tuhan, anak-anak-Mu yang berlindung kepadamu. Meski berbagai macam tantangan menggoda kami, namun kami rindu untuk tetap menjaga ketulusan dan kejujuran hati. Kami terus menanti-nantikan Engkau. Kepastian kehadiran-Mu itulah yang membuat kami dapat bertenang di dalam perteduhan istirahat kami di malam ini. Saat kepak sayap fajar menghantar terang sang mentari untuk menyapa pagi, kami bersukacita karena ada pengharapan baru yang menyala di dalam benak kami. Semburat jingga di ufuk timur menjadi penanda berkobarnya kembali semangat di dalam jiwa kami. Kekuatan baru pasti akan Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berjalan dengan tegap mengikuti langkah-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan menuntun kami ke dalam rancangan damai sejahtera. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Amin.